Let us take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Gabungnya nama-nama pemain baru seperti Joey Palupesi, Emil Audero hingga Dean James yang baru saja resmi bersumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI telah menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Ketiga pemain keturunan ini bersama deretan talenta diaspora lainnya, suka tidak suka telah membawa kualitas baru untuk sepak bola tanah air. Tak heran, rival-rival timnas Indonesia di kancah Asia mulai memandang Garuda dengan rasa waspada yang semakin nyata. Terbukti, momen pengambilan sumpah para pemain keturunan ini langsung mencuri perhatian dunia. Termasuk dari media-media China yang menjadi rival kita di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tak sekedar melirik, tetapi juga mengulas serius langkah Indonesia dalam mengejar ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia. Jelas, dalam hal ini kekuatan timnas gak bisa diremehkan lagi. Timnas punya semua aspek yang membuat kita layak untuk berpartisipasi ke World Cup. Lantas seperti apa? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini, saat kekuatan Indonesia jadi sorotan di kancah Asia. Setelah beberapa waktu lalu ada media dari Irak yang memposting kedalaman skuad tim Indonesia dengan caption yang menyebut jika dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami perkembangan signifikan dan patut diperhitungkan di benua Asia, serta menilai jika peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia adalah 80%. Dari China, media-media mereka juga ikut menyoroti perkembangan dari timnas Indonesia. Terbaru, usai 3 pemain baru disumpah, media China, Sohu, menuliskan artikel dengan headline Indonesia Strategic Player Naturalization, a Push for World Cup Aspirations, di mana di dalamnya mereka mengulas soal PSSI yang telah berhasil menaturalisasi 3 pemain internasional dalam diri Emil Audero, Joey Palupesi, dan juga Dean James, di mana menurut mereka, profil dari setiap pemain yang membawa banyak pengalaman dari sepak bola Eropa dapat meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia. Selain itu, ada juga artikel dari China View, di mana mereka menuliskan headline Indonesia naturalizes 3 footballers to boost national team for 2026 World Cup qualifiers. Sementara artikel dari Sport Chosun menilai jika China sulit untuk lolos ke Piala Dunia dengan peluang hanya 20%. Menurut mereka, dibandingkan timnas China, Indonesia tengah gencar memperkuat tim nasionalnya dengan mendatangkan pemain-pemain naturalisasi. Dengan Emil, Joey, dan Dean James akan segera masuk dalam daftar pemain A-match. Ya, dengan datangnya para pemain baru, kekuatan timnas Indonesia memang meningkat drastis. Dengan tambahan amunisi dari pemain-pemain keturunan berkualitas Eropa, skuad Garuda kini memiliki kedalaman yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu. Sesuatu yang sulit dibayangkan pada era sebelumnya. Di belakang, kehadiran Emil Audero yang merupakan kiper tim Palermo membuat kini Indonesia tak perlu khawatir soal pelapis dari pas. Maksudnya, Indonesia punya 2 kiper dengan kualitas setara, yang membuat Indonesia tak perlu khawatir jika salah satunya tak bisa dimainkan. Di belakang, kiper-kiper hebat timnas itu akan didukung oleh duet back-back tangguh seperti Jay Isas, Messilhurst, hingga mungkin Cavendish yang juga mahir main sebagai back tengah. Mereka sama-sama punya postur ideal dan pengalaman di Liga Eropa. Dan tambahan Dean James yang fleksibel bermain sebagai back sayap atau winger memberikan dimensi baru dalam transisi bertahan ke menyerang. Sedangkan di lini tengah, Joey Palupesi yang punya ratusan caps di Eredivisie bersama klub seperti Heracles Almelo, menurut kami bisa menjadi dynamo baru yang menemui Tom Hai di lini tengah. Kemampuannya mengatur tempo, memutus serangan lawan, dan mendistribusikan bola dengan akurat menjadikannya penting bagi permainan timnas. Apalagi jika ia bisa dengan cepat berpadu apik bersama Tom Hai, yang dikenal dengan visi passing jarak jauhnya, serta Marcelino Ferdinand, wonderkid lokal yang kini semakin matang. Menurut kami, kombinasi ini menciptakan lini tengah yang seimbang, kreatif, agresif, dan disiplin. Dan terakhir, di lini serang. Masuknya oleh Romani kami pikir akan mengubah wajah timnas untuk jauh lebih efektif dan tajam. Kita akan lihat di lapangan.
Inevitably it collapsed. People must have come from Alaska. Target lolos Piala Dunia dan hitung-hitungan mencapainya di grup C. Ambisi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menurut kami bukan sekedar mimpi kosong. Dengan format baru yang memberikan 8 slot langsung untuk Asia Plus 1 via playoff, peluang timnas Indonesia dapat dikatakan terbuka lebar, terutama jika mampu memanfaatkan situasi di grup C. Hingga Maret 2025 atau saat ini, Indonesia telah menjalani 5 laga di putaran ketiga kualifikasi, dengan catatan 3 hasil imbang, 2 kekalahan, dan 1 kemenangan, mengoleksi 6 poin dan berada di posisi ketiga klasmen sementara. Untuk lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia harus finish di 2 besar grup C. Jepang dengan 13 poin dari 5 laga hampir pasti mengunci posisi pertama. Dan untuk posisi kedua hingga saat ini masih diperebutkan oleh Australia 7 poin, Indonesia 6 poin, Arab Saudi, Bahrain, dan China yang juga punya 6 poin. Dengan 4 laga tersisa, target realistis Indonesia adalah mengumpulkan minimal 12 hingga 15 poin untuk mengamankan posisi 2 besar atau setidaknya posisi ketiga atau 4 guna melaju ke putaran keempat. Sekarang hitung-hitungan sederhananya begini. Skenario optimis adalah menang lawan Australia, Bahrain, China, dan kalah lawan Jepang. Jika hal itu bisa didapatkan, total 9 poin tambahan bisa timnas dapatkan. Dan itu akan membuat tim Garuda menghasilkan 15 poin yang cukup untuk bersaing di posisi kedua. Skenario realistis adalah imbang lawan Australia dan menang lawan Bahrain serta China, tapi kalah dari Jepang. Total 7 poin tambahan menghasilkan 13 poin, berpeluang finish di posisi 2-3. Terakhir adalah skenario minimal, kalah lawan Australia, menang atas Bahrain dan China, dan kalah dari Jepang. Total 6 poin tambahan menghasilkan 12 poin, di mana ini akan membuka peluang kita untuk tetap lolos ke fase keempat. Analisis melawan Australia dan Bahrain. Pertandingan melawan Australia akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Laga ini sendiri juga akan menjadi debut resmi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia setelah menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat pada Januari 2025. Ini adalah laga yang akan menentukan untuk bisa menggeser Australia di posisi 2, di mana untuk itu Indonesia harus bisa menang. Namun tentu, 3 poin tak akan pernah mudah didapatkan. Australia punya pengalaman dan punya pemain-pemain berkualitas Eropa. Jackson Irvine dari tim St. Pauli Jerman dan Aiden O'Neil, Standard Liège, bakal menjadi motor permainan yang kemudian didukung oleh Keanu Bacchus sebagai pengatur tempo. Secara umum, Australia punya pemain-pemain dengan fisik kuat, pengalaman turnamen besar dan efektivitas bola-bola atas. Dan inilah yang harus diwaspadai Indonesia. Di sisi lain, dengan debut Patrick Kluivert, menurut kami Indonesia kemungkinan besar akan mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis. Meskipun itu tak berarti, kejutan bisa diberikan Patrick untuk bermain menyerang. Dalam hal ini, Indonesia bisa bermain dengan blok rendah, bertahan dalam 2 garis rapat untuk memotong ruang Irvine dan O'Neil di tengah, kemudian memanfaatkan serangan balik cepat atau memanfaatkan set piece. Mengingat kita juga memiliki pemain yang kuat bola atas seperti Kevin Dix, Jay Izzaz, hingga Messilhurst. Sekarang, gimana dengan laga kontra Bahrain? Di laga yang akan dilangsungkan pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Indonesia wajib menang untuk menjaga asa finish di posisi 2 besar atau minimal ke putaran keempat. Bahrain dengan 6 poin dari 6 laga, sama dengan Indonesia per November 2024, adalah lawan langsung dalam perebutan poin. Dengan pengalaman menahan imbang Bahrain 2-2 di pertemuan pertama di Bahrain, dengan dukungan dari puluhan ribu supporter di stadion, Indonesia diprediksi akan bermain agresif. Indonesia harus memberikan tekanan tinggi pada pemain tengah Bahrain untuk memutus aliran bola ke Abdul Jabbar, di mana Pelu Pessi dan Haye bisa memimpin pressing ini. Kemudian menggunakan kecepatan pemain sayap untuk menyerang sisi bek Bahrain yang lambat. Dan efektif dalam menyelesaikan peluang itulah menurut kami yang bisa jadi kunci kemenangan timnas Indonesia, meskipun apapun bisa terjadi.
Pada akhirnya, kebangkitan timnas Indonesia bukan lagi sekedar mimpi, melainkan kenyataan yang kini menggema di kancah Asia. Dengan skuad mewah yang diperkuat Emil Audero, Joey Pelopessi, Dean James, hingga Ole Romani. Ditambah talenta lokal yang semakin matang, Garuda telah menjelma menjadi kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Laga-laga krusial melawan Australia dan Bahrain di Maret 2025 akan menjadi panggung pembuktian. Di tangan Patrick Kluivert, kita akan mengetahui apakah strategi cerdas bisa mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia? Kita sih all in untuk Indonesia bisa mengukir sejarah dan waktu akan segera berbicara. Drop komentar dan pendapat kalian ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.